Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya kerjaannya. Yang masih studinya juga, rezekinya lancar-lancar juga. Kembali lagi teman-teman, kalau kalian lihat ada kita bertiga, itu berarti kita di Idol Cafe. Sebuah obrolan diskusi orang-orang kalau lagi ngafe, cuman obrolannya idol teman-teman. Obrolan idol di bawah sangat serius. Spesifik ya. Sangat spesifik. Jadi mungkin beberapa waktu lalu teman-teman udah lihat episode pilot kita. Kita ngobrolin tentang kapan kita akhirnya kenal dengan atau terekspos. Kalau bahasa kerennya terekspos dengan idol. Terus mungkin kita sedikit membicarakan kira-kira apa sih perbedaan antara idol dengan industri kayak girl band biasa. Nah semuanya ada di episode sebelumnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba nyasar ke sini terus pengen tahu sebenarnya konsep acara ini tuh kayak gimana sih. Nah balik aja ke scroll aja ke bawah cari ada muka mereka berdua ya. Muka mereka berdua. Makan tempat ini. Nah itu adalah episode pertama karena supaya kita meluruskan ini aja ya, meluruskan sudut pandang atau konteksnya. Benar, konteks, menyesuaikan konteksnya bahwa idolnya itu yang kita bicarakan tuh biar ini banget lah ya, membuat masyarakat paham. Membuat masyarakat bahwa idol itu nggak nggak sesimpel itu bro. Edukatif anjir. Apa edukatifnya idol juga manusia. Ya gitu. Pada episode kali ini mungkin kalian udah baca nih judulnya. Kita akan membahas sedikit mainstream dikit lah ya. Mungkin biar sebagian dari kalian setidaknya relate dikit lah. Nah, kita akan membahas salah satu idol group tersukses. Bisa dibilang ya. Bisa dibilang. Paling sukses? Sukses? Belum. Wis. Karena ada yang lebih sukses. Oh iya. Dari tahun ini saat ini ya. Tapi sukses di zamannya. Ya. Pada masanya. Pada masa. Berarti salah satu yang sukses. Karena semua ya ada zamannya lah. Ya itu dan tak lain adalah AKB48. Nah, betul. Apakah membernya ada 48 orang? Enggak. Oh, bukan ya? Pertanyaan standar orang-orang 48 artinya apa sih? Membernya 48 ya. Mungkin tadinya enggak juga sih. Itu cocokologi aja. Mungkin tadinya beneran 48 gitu. Oh enggak lah Pak. Enggak ya. Enggak lah Pak. Enggak. Suka Kimoto aja berarti ya. Waktu itu cuman awal-awal audisi tuh aku lupa berapa ya, sekitar 20-an atau 15 orang gitu. Nah, mungkin kita akan tarik ke belakang dulu nih. Kita masuk ke sejarahnya. Karena kalau dari timeline ya yang gue tahu, karena ini juga nih teman-teman kalau pengen tahu background pengetahuan gue idol seperti apa tuh harus nonton episode sebelumnya. Karena kita punya background tentang idol itu beda-beda. Gitu. CV per idolan masing-masing. Nah gue itu beneran jauh lah, sekitar jauh sebelum AKB ada itu gue udah ngikutin idol yang dimana yaitu bukan saingan ya. Kalau dulu ada Janis senior lah, ceweknya itu AKB. Ya, yang ceweknya itu ada yang Hello Project buatan Sunku. Nah ya dari situ lah kalau dilihat dari timeline, gue tahu dari situ tiba-tiba beberapa tahun kemudian gue kayak apa nih Aita Kata gitu. Itu adalah video klip. Karena memang gini ya teman-teman, kalau kalian dengerin lagunya doang, jelasin dulu bang.
Ini jadi kayak inside joke gitu ya. Iya. Kalau dengerin lagunya doang itu kayaknya kurang afdol ya. Idol itu ya. Jadi kalian harus terikat lihat video klipnya dulu. Nah, kalau yang belum tahu, Aita Kata itu video klipnya orang lari-lari. Pokoknya ada satu scene dia tuh siapa ya? Yang lari sampai terakhir itu. Kerjaannya lari doang. Kayaknya masih Lupa gua namanya. Atau itu ya mungkin itu Kayak senternya kan Yuko kan? enggak dong. Acan. Bukan, sorry, Acan ya? Acan dong. Mungkin ya. Iya. Pokoknya ada Lupa dari awal sampai terakhir dia lari ngejar kereta lah pokoknya itulah. Iya, Nah, iya. terus orang-orang, banyak juga gitu. Banyak juga. Nah, itulah akhirnya gua sedikit terekspos ke sana, shifting dikit lah dari Sunku Hello Project itu ke AKB. Nah, cuman gua nggak terlalu paham asal mulanya lahirnya AKB itu gimana. Nah, ini Mas Irsa ini yang paling paham. Ya di sini yang paling paham Mas Irsa ya. Di sini emang sebagai yang otoritasnya adalah sudah nonton dokumenter AKB. Lempar tanggung jawab ya podcast ini ya. Jadi apa ini? Gimana tiba-tiba AKB itu bisa merusak lagi. Bisa menguasai. Haters sih ketahuan nih. Menguasai industri peridolan di Jepang itu. Sampai akhirnya Hello Project itu saya goyah. Kalau di ini kita bicara sejarah dulu ya. Mungkin AKB itu dia mulai berkegiatan istilahnya itu, dan belum terkenal sih, itu tahun 2005. 2005. AKB itu kayak pengen punya project namanya 48 apa gitu. Namanya bukan AKB gitu. Nah, dia udah punya tempat, udah punya ini, tapi dia belum nyari member gitu. Jadi dia kayaknya audisi gitu, nyari-nyari audisi gitu kan. Dan akhirnya ketemulah itu member awalnya, generasi 1 itu. Dan tugas pertama mereka adalah ini semua pure dari film dokumenternya AKB. Jadi referensinya di situ. Referensinya dari situ, karena semua video ada di situ semua. Gimana cara mereka dikasih tahu kalau kalian harus mencari fans sendiri gitu. Jadi kayak misi mereka gitu. Jadi kalau nggak salah awal-awal mereka punya selebaran bahwa ada show kita, itu AKB-nya mau show, itu dia nyebarin selebaran di jalan-jalan gitu. Itu berarti udah di Akihabara. Udah tempatnya udah di Akihabara, udah ada tempatnya, udah ada stage-nya, udah dirombak lah sama AKB gitu. Nah, mereka mencari-cari fansnya dengan cara ngaduin selebaran gitu. Kalau kayak sekarang misalnya, kalau kalian pernah ke Shibuya juga sekarang gitu kan, zaman-zaman sekarang juga ada yang keluar dari stasiun kan, ada yang nawarin ya kan, kayak ini di tolong. Hachiko, Iya kan, kayak gitu kan. Nah, sambil bawa kayak selebaran bukan flyer yang lebih besar lagi, kayak kita gini loh gitu. Iya, gini, kayak penjelasan singkatnya gitu ya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau AKB lebih ke selebaran doang sih. Jadi yang membernya itu mereka nyebar untuk ngasih flyer, dan akhirnya memang ada yang nonton tapi sedikit. Gitu. Sorry gua potong. Member yang pertama tuh yang lu inget siapa aja sih? Yang gua inget ya, ini seingat gua itu yang pertama, masih OG-nya beneran OG. Mungkin namanya udah lupa ya. Yang masih ingat itu paling pertama adalah Acan, Maeda Atsuko. Oh, itu OG ya. Gen 1, terus Takashi Minami, Takamine. Terus Itano Tomomi. Terus aku lupa lagi, ada namanya siapa gitu yang orangnya kecil, rambutnya ponytail terus, kecil tapi udah lupa namanya. Semuanya sih nggak hafal. Mungkin yang aku hafal cuma itu karena mereka yang ikonik ya, karena memang yang awal-awal ya, Gen 1 gitu kan. Kita Harari, bukan. Iya, masih itu dong. Yang ku ingat cuma segitu doang. Dari situ akhirnya mereka kayak nyebarin flyer. Akhirnya paling cuman awal-awal tuh cuman beberapa doang yang dateng gitu. Tapi dari situ mungkin karena ini mungkin customnya inilah ya, karena idol-idol baru, mereka habis perform pasti selesai keluar itu pasti kita bisa ketemu mereka setelah perform, engaging lah ya, langsung ada interaksi. Nah di situ mungkin dari awal dari situ, jadi orang-orang itu bisa langsung ya kalau misalnya dulu di JKT juga ya, ini kan
JKT kan ngambil konsepnya dari sana juga kan ya, memang karena sister group ya. Jadi setelah selesai perform, mereka bakal ketemu, terima kasih sudah nonton ya gitu. Jadi kayak rasa terima kasih itu ke fans itu kayak wah ternyata gue cuma nonton doang, gue dikasih terima kasih gitu. Kayak merasa dihargai juga. Merasa dihargai gitu. Ya tipikal Jepang lah ya memang. Tipikal Jepang lah kayak gitu. Nah dari situ ini mulai masuk ke opini ya. Mungkin karena dari situ zaman dulu media sosial belum ada pengaruhnya apa-apa. Jadi mungkin masih mouth to mouth lah. Kayak ini nih kelompok idol yang bisa lu temuin gampang. Maksudnya lu lihat perform ntar kita bisa ketemu setelah perform gitu. Jadi bisa akhirnya ngobrol. Dan akhirnya makin lama makin banyak yang nonton gitu awal-awal. Itu 2004. 2005. Oh 2005. Mungkin ya saat itu udah ada ini kah? Apa sih namanya? Kayak forum gitu. Forum sih belum ada, mesti awal-awal. Jadi mungkin setelah ramai itu baru bikin forum. Agak loncat dikit. Kalau kalian udah nonton ini belum sih? Densha Otoko? Ya nonton. Belum. Antara drama atau film? Dramanya. Dramanya nonton. Nah itu mungkin ada juga kali ya forum-forum kayak gitu ngomongin AKB gitu. Karena Densha Otoko kayak gitu juga. Mungkin kayak apa cafe gitu kayak namanya mungkin gitu ya. Ya mungkin ada yang kayak gitu. Jadi awal-awal dari situ, dari forum. Paling Jepang ya gitu ya. Antara zaman itu kan zaman masih flip phone ya. Iya flip phone. Phone yang gitu, email. Gue kok bayangannya kayak Kaskus ya. Kalau Kaskus di Indonesia kan dari tahun-tahun gitu. Forum kayak gitu. Gila kalau udah masuk ke forum kayak gitu sih. Banyak yang itu ngobrol gini-gini. Jadi dulu di Indonesia itu ada namanya forum kayak Reddit gitu lah ya. Kayak Reddit, teman-teman yang generasi di bawah milenial pasti tidak menapak tanah kalau kata Reddit Indonesia ya. Yang nggak tahu, jadi dulu tuh ada namanya Kaskus. Nah Kaskus itu kayak Reddit gitu. Jadi semua orang ngumpul di sana, mau ngobrol, bikin klub sendiri, mau lu ngobrolin tentang AKB ada pasti di situ. Sampai akhirnya dia meluas, ada forum jual beli dan lain-lain. Nah biasanya kalau ada topik yang dibawa ke situ bisa jadi besar ya. Mungkin kayak gitu juga ya. Mungkin lebih ke arah situ yang maksudnya forum kayak Kaskus di Jepang yang membuat mereka semakin besar gitu, banyak gitu. Dan akhirnya setelah mereka makin besar, akhirnya inget setelah episode pertama tadi mikir nama variety show pertama AKB. Jadi nama variety show pertama itu AKB Ichiji Niju Gofun Niju Samfung gitu, lupa deh namanya. Jadi kayak nama aneh gitu, panjang gitu. 1 jam berapa menit gitu istilahnya gitu, aneh banget awalnya gitu. Nah dari situ mulailah exposure TV gitu, diundang, jadi diundang. Konsep-konsep antara idol dengan pelawak itu awal-awal memang dari AKB. Acara variety, idol dan pelawak gitu. Pelawak istilahnya kalau pelawak Jepang itu ya, yang manzai gitu. Dari situ tuh konsepnya awalnya. Jadi lucunya dapat, unyuknya dapat. Iya gitu. Jadi awalnya sih jadi AKB ini dia dapat di variety show itu dia dapat pelawak yang namanya Bad Boys, namanya Bato Boys namanya kalau nggak salah ya. Nah jadi tampangnya kayak Yakuza tampangnya memang preman, geng motor gitu, memang aslinya gini gitu ya. Iya. Oh iya, gue inget. Iya. Kayak baju SMA, sama hitam. Baju SMA. SMA geng motor lah ya. Yang Regen lah, yang ada jubahnya. Terus rambutnya ke belakang gitu kan. Ya, yang rambut pirang, ada rambut Regen gitu. Iya. Kok ke belakang, maksudnya kayak gitulah. Iya. Pompadour, benar. Itu awalnya AKB juga bilang anjir ini idol sama preman pelawak bisa enggak? Ternyata formulanya berhasil gitu. Jadi exposure makin banyak, makin terkenal gitu. Oh iya, gila. Memang nggak bisa dipungkiri kalau seperti yang nggak tahu ini opini gue atau kalian setuju juga bahwa AKB itu king of Queen cowok. Iya. Queen of fan service. Karena service apapun ketemu, terus kita mendukung kayak nurturing anak dan lain-lain itu tuh
itu awalnya dari AKB itu bisa kepikiran ke sana tuh gila banget gitu loh. Gila banget. Memang apa namanya? Kayak menurutku sih di mereka ini apa ya? Marketingnya adaptif gitu ya. Jadi kayak apa namanya, setelah interaksi ini kayaknya kita bisa menambah pundi-pundi keuntungan dari interaksi yang kayak apa gitu. Kayak mungkin dari situ. Ya bisa handshake tapi ya ada yang harus dibayar gitu. Iya kayak gitu. Tapi ya bisa gitu. Tapi ya bisa gitu. Kalau single awal-awal tuh apa sih sebenarnya AKB? Gue malah nggak tahu loh single paling awal. Lu nggak tahu nggak? Single paling awal bukan menurutku sih. Maksudnya yang pernah ku dengar yang dari dokumenter sih, mereka awal-awal adalah lagunya itu Sakura no Hanabira Tachi. Oh, yang biasanya tuh kalau misalnya itu selalu disetel, selalu dibawa kan buat graduation sekolah satu. Terus kadang kalau misalnya konser akhir-akhirnya pasti nyanyi itu. Selalu dibawain di konser kan? Pasti itu lagu wajib akhir dibawain selalu konser gitu. Ini kayak himnenya AKB ya? Himnenya AKB lah kayak gitu dah. Terakhir-terakhirnya gitu. Oh, lah yang kalau ini masuk ke ini pribadi lah. Yang membuat lu sendiri klik dengan AKB itu apa? Jadi awal-awalnya yang membuat klik itu pertama satu ya pastilah itulah apa, mereka menarik lah ya. Satu menarik, dan yang kedua Jepang tentunya ya. Iya, Jepang. Terus yang menarik itu adalah sistem kompetitifnya mereka sih sebenarnya. Karena itu benar-benar. Itu kayaknya dari AKB juga. Soalnya setahu gua yang Hello Project nggak ada sistem kayak gitu. Jadi kan aku tuh baru sukanya kan ya, maksudnya udah mulai establish lah AKB-nya tuh udah gede banget, udah tinggi lah. 2014 mah udah masa peak-peaknya gitu. Jadi pas lagi nonton ke belakang tuh ternyata memang akhirnya mereka menemukan sistem kompetitif yang apa ya, membuat fans itu nggak mau kalah satu sama lain gitu. Kayak gue suka sama member ini dan fans bisa berkontribusi. Nah itu dengan yang membeli CD-nya. Nah dengan salah satunya ya itu tadi dengan membeli CD atau apa gitu. Itu dulu istilahnya namanya senbatsu ya, single senbatsu ya. Jadi setiap tahun itu setahun sekali itu pasti ada event besar itu. Jadi AKB itu ngeluarin single itu kayaknya per musim ya kayaknya biasa sih. Sama sekarang setahun berapa kali gitu. Idol itu sekarang sih patternnya adalah per musim itu ngeluarin single. Patternnya. Dan senbatsu itu biasanya kalau nggak salah di summer biasanya. Entahlah summer atau ya biasa sih summer. Pas orang pada pengen keluar ya. Iya. Pas banget. Jadi single biasa itu spring gitu kan. Spring atau winter lah, winter. Terus nah biasanya single spring itu adalah single untuk voting mereka untuk senbatsu. Oh jadi buat masuk ke jadi gini, di AKB itu buat yang nggak paham AKB ya. Jadi yang buat nggak paham AKB itu punya satu sistem yang dimana kita bisa berkontribusi memilih siapa orang, karena kalian tahu kan AKB itu banyak banget. Nah itu kan nggak mungkin lah ya, masa kalian mau satu sekolah masuk dalam satu frame gitu kan nggak mungkin. Tidak mungkin. Biasanya 16 orang. Biasanya 16 orang. Per nah single ya. Itu tuh tergantung lagu. Dikompetisikan. Jadi si fans itu akan berusaha semampu mungkin mengangkat nama yang pengen diangkat supaya dia nantinya masuk ke single video klip dan lain-lain itu kan. Nah, kenapa mereka ngotot banget itu karena pada zaman itu ya member-member yang masuk senbatsu itu mereka dapat exposure media lebih besar. Gitu. Oh iya benar juga ya. Itu gila sih karena ini tuh kalau kita ya namanya obrolan cukup serius ya teman. Ternyata menjadi serius obrolan ini. Kalau bisa di breakdown, ini tuh ide menurut gue tuh anjir ini orang kepikiran aja gitu karena bisa-bisanya. Kalau kalian lihat dari sudut pandang lain, dari dimensi yang lain lah, sudut pandang yang lain. Pertama, ketika dengan adanya sistem kayak gini, membernya saling kompetitif. Ya. Mencoba dia se-appealing mungkin, mencoba se-charming mungkin supaya makin banyak fans.
Yang dimana ketika dia dapat banyak fans, dia yang akan akhirnya dapat masuk ke single itu dan mendapatkan exposure lebih banyak daripada member yang lain. Betul. Di balik itu, fansnya sendiri pun jadi punya kontribusi. Mereka terhadap terhadap kesuksesan kehidupan orang gitu. Suksesan hidup juga. Kesuksesan terhadap kesuksesan member yang dia dukung di situ gitu. Yang dimana tentunya mendukungnya dengan pakai uang. Uangnya kemana? Ya ke bisnisnya. Ke AKP lagi. Itu tuh gila bisa loh dia kepikiran kayak gitu. Makanya kayak istilahnya makanya banyak yang istilahnya fans yang halu. Maksudnya mereka own the member gitu loh. Jadi kayak mereka punya member, ini member punya gua karena gua berkontribusi untuk menaikkan nama Jepang dia. Ya. Apalagi Jepang kan. Kalau menurut lu itu lebih berpengaruh ke member yang nggak populer nggak sih? Contoh misalnya yang 16 orang utama kan udah terkenal nih, dapat jutaan vote gitu kan. Tapi kalau member-member yang lain yang mungkin cuma dapat puluhan atau ratusan vote, hukum rimba, Bo. Itu maksud gue fansnya itu akan lebih lebih kontribusi gue tuh besar banget loh gini, walaupun cuman mungkin 10 vote gitu kan. Dia balik lagi sih Pak, halu gak sih gitu? Sebenarnya balik lagi sih Pak, memang masalah kompetitif itu kan karena dari uang ya Pak ya. Benar ya. Yang bisa mengeluarkan uang lebih banyak itu udah pasti gitu menang. Jadi kayak jatuhnya sih fansnya legowo. ya udah member gue, ya udah gue cuman bisa kontribusi segini dan misalnya kayak dia adalah ketua fan club member itu gitu. Kayak dia tahu seberapa banyak orang yang suka sama member ini gitu. Jadi sekuat-kuatnya uang paling tujuannya adalah misalnya nih dari Senbatsu itu ada 1 sampai 16 gitu. Seenggak-enggaknya gue pengen 16 lah masuk gitu, paling bawah gitu, paling enggak gitu. Enggak akan dia, wah kayaknya sih enggak mungkin 1 karena yang 1 tuh pasti kenceng uangnya. Tapi gila ya, dia tuh kayak jadinya kayak menciptakan dunia sendiri yang dimana semua orang ditumpahin ke sana. Battle Royale. Iya. Ya anggap aja hukum lah rimba kan. Kolosium karena nggak bisa dipungkiri ketika lu lebih besar secara capital, secara exposure, secara popularitas, yang memang pada akhirnya yang berada di atas ya itu aja nggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya gini, dari ini balik ke sejarah Senbatsu lagi ya, maksudnya dulu awal-awal itu ada satu member yang istilahnya yang kita sering, maksudnya ini udah inilah ya, di antara para fans ini udah tau lah ceritanya bahwa Maeda Atsuko adalah satu-satunya ace yang paling tidak pernah tergoyahkan gitu kan. Jadi setiap ada single Maeda Atsuko Center gitu. Nah kebetulan begitu pas udah 2009 itu kan single Senbatsunya keluar. Maksudnya untuk Senbatsu di tahun depannya, untuk di musim berikutnya gitu. Next seasonnya. Dan itu dari itu kalian pasti kalau yang sering ikutin AKB pasti kalian tahu ada 2 kekuatan besar di AKB ini fans talk ya, antara Oshima Yuko sama Maeda Atsuko. Itu ada 2 kubu fans terbesar gitu. Maksudnya yang saring Real Madrid, Barcelona. Iya gitu deh. Gila El Clasico. Menciptakan industri di dalam industri. Iya kacau banget. Jadi kayak dulu itu perputaran duitnya. Udahlah, nggak usah dihitung lah, muter terus ya. Nah, dari dominasi Achan selama itu, akhirnya tahun 2010 single Heavy Rotation itu Oshima Yuko yang jadi center. Itu pertama kali Oshima Yuko center tuh. Itu yang akhirnya Achan runtuh gini dan wah gitu deh, kayak istilahnya apa ya, giant killing gitu ya. Ini Gen 2 pertama kali akhirnya Oshima Yuko gitu. Jadi kayak hype-nya gede dan ternyata memang Heavy Rotation itu kan peaknya AKB kan. Orang pasti gak ada yang gak tahu lagu Heavy Rotation. Bahkan yang gak suka AKB pun pasti tahu lah. Ya kan, bahkan Bruno Mars aja nyanyiin kan waktu itu di konser di sini. Wah,
Itu bener-bener peaknya AKB waktu itu. Gila banget. Itu makanya kepincutnya adalah sebenarnya itu udah lama ya, karena aku ngobrol ini tadi tanya kepincut. Jauh banget kita ngobrol. memang bisa dibawa kemana-mana. Namanya juga ngobrol kafe ngalur ngidul. Jadi dari situlah kompetitif itulah yang kayak aku kan balik lagi baru tahu apa kompetitif itu. Oh iya ternyata seru juga. Jadi kayak aku nyari video Senbatsu tahun ini gitu, ternyata seru juga nonton itu. Dan akhirnya pas itu tuh jadi setiap tahun itu adalah kegiatan rutin nonton Senbatsu setelah mulai masuk ke dalamnya gitu. Itu kepincutnya. Kalau lu menurut lu meskipun lu gua nggak tahu sejauh apa lu ngefans dengan AKB, dari sudut pandang lu sendiri AKB itu seperti apa sih? Kalau gue, ilmu gue nggak sedalam Mas Irsa ya. karena kalau buat gue AKB itu gateway ya, pintu masuk ke dunia peridolan, karena dia paling terkenal gitu kan. Tapi kalau dari segi sejarah gue nggak begitu tahu. Ya menurut gue kalau AKB itu dia memang menciptakan standarnya ya untuk dunia nggak bisa dipungkiri sih. Idol Jepang ya, bahkan sangat sampai sekarang pun aktivitas-aktivitas mereka kayak meet and greet, handshake dan segala macam itu semua jadi contoh sampai ke yang idol-idol indie, idol-idol underground tuh jadi standar gitu ya. Bahasa kerennya tuh best practice. Best practice. Pinteran dikit temen. Best practice. Emang gitu sih AKB itu. Tapi emang dan dari situ muncullah grup sister group yang lain. Sampai ke luar negeri juga kan, di Jakarta ada, di Bangkok ada, di Manila ada, dan sampai India pun ada, mind blowing. Itu gue juga baru-baru itu India coy. Yang paling baru ini Malaysia. Oh iya. Kuala Lumpur. KLP. Klepon 48 bro. Ijo kan itunya. Ijo pak. Klepon bro. Manis dalamnya. Ada gula-gulanya. Kenyal luarnya, manis dalamnya. Sampai bisa nyampe Amerika sih gue angkat tangan sih. Itu luar biasa ya. Tapi enggak susah. Mereka dominasinya Asia sih. Dan itu dia bisnis modelnya bisa dikopi sampai itu juga di Indonesia bisa, di Bangkok bisa, di mana-mana bisa. Karena memang kebutuhan manusia itu sama, butuh diwarok, butuh perhatian. Gampangnya itu sih. Bayar gitu semuanya. Kalau gue sendiri tuh sebenarnya mungkin ya balik lagi karena gue udah taunya jauh sebelum AKB. Sebenarnya memang yang gue salut dari AKB itu adalah model bisnis idol yang diterapkan oleh AKB itu sebenarnya bukan hal yang baru. Nah iya benar-benar. Sebenarnya bukan hal yang baru teman-teman. Coba kalian balik lagi deh ke Hello Project tahun 2000-an. Mungkin kalau teman-teman yang suka retro-retro dikit lah, vibe kalau Y2K, vibe Y2K tuh gue rekomen banget sih seluruh girl bandnya Hello Project tuh tonton aja. Nah di Hello Project itu memang acara reality show, variety show, terus fans nurturing idolnya dan lain-lain itu tuh memang sudah sedikit diterapkan sama si Sunku itu. Cuman bedanya AKB itu dia si Akipe itu membawa itu tuh lebih beyond lagi gitu. Lebih skalanya dibesarkan, lebih masif, terstruktur dan masif. Terstruktur dan masif. Terstruktur dan masif dan gila, gua tuh mikirnya ya ini perputaran duitnya itu berapa ya? Kalau nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, tapi biasanya kalau yang single buat voting tuh yang lu bilang itu ya, yang spring itu, itu kalau gue nggak salah inget ya, kayak si Achan nomor 1 itu voting tuh bisa sampai kayak 2 jutaan vote. 2 jutaan vote. Yang berarti 2 juta orang beli 2 juta CD buat ke si. Ya karena kita harus beli CD dulu baru bisa nge-vote kan. Satu CD satu vote. Jadi bisa mungkin puluhan juta keping tuh sih, sekali. Sebenarnya sih enggak sampai 2 juta sih. Coba ya? Pak, jadi vote-nya itu paling banyak itu sebentar. Enggak sampai 2 juta kayaknya. Kayaknya sampai
sekitar hampir sejuta, kayak 500 ribuan, 900 ribuan itu segitu. Buat si Acan ya 500 iya, ribuan. Iya, kayaknya segitu deh. Mungkin 2 juta total kan? AKB mungkin kali total ya. salesnya Total semua. mungkin enggak 2 juta juga. Total sih bisa sampai 10 jutaan keping lah ya kalau Total semua ya. Iya. Senbatsu Senbatsu itu di Senbatsu 10 juta karena satu karena kan satu orang bisa 500 ribu, 900 ribu dan lain-lain kan bawah-bawah kan makin kecil tuh. Iya, Satu CD berapa? Satu CD 1.500. itu 1.500 yen dulu ya. Dulu 1.500 berarti 2.500 ya. di 2.500 dulu. di Indonesia kan Enggak. ya, anggaplah satu CD 15 ribu lah. Ya kalau di Indonesia ya kalau JKT 15 ribu dulu. Kali 10 juta. Ya udah segitu. 150. 1,5 M. 15 juta. 15 M. Ya 15. 150. Tulis jawabannya di kolom komentar. 1,5 itu kan Ya 1,5 15 juta yen kan? Iya. Tambah 02. Tambah Iya 02. iya. 150 juta 1,5 miliar yen. Bentar. Kalau di Jepang tuh berapa? Satu CD 1.500. 2.000 lah. Anggaplah 2.000. 2.000. Gampang 2.000. 2.000 deh. 2.000 Kali 10 juta. 10 juta. 10 juta. Anjing 2 miliar. 2 miliar 20 miliar. 20 miliar. 20 miliar yen. Yen. Anjir, itu yen loh. Yen. Di Indonesia ini tambah 20 lagi. Tambah 20 lagi Iya. aja. Itu satu acara, teman-teman. Cuma buat menentukan Ya. Siapa ya single itu yang center. itu produksi singlenya aja nggak nyampe 1%-nya. Nggak nyampe. Gila. Bahkan waktu pas voting itu ada yang bikin alat voting otomatis sendiri. Jadi kayak kan beli tuh pasti kita dapat barcode-nya atau Ya, dapat kodenya kodenya ya, kan. Jadi kayak tinggal masukin ya scan bling bling. Vote. Lu pernah nyoba gitu. sekali. Sebenarnya sih pernah nyoba sekali untuk Memang biasa. pemain. ya dulu pemain lah ya dulu. Jadi ya belinya sih nggak banyak 2. 2 itu berharga tuh merasa tuh. non tolol. Nyoba jadi proses votingnya itu masuk ada linknya sendiri gitu, nanti masukin kodenya kayak biasa gitu, dan itu prosesnya agak lama tapi mereka bisa bikin kayak semacam bot untuk ngisi itu gitu. Ya. Jadi banyak CD masukin set jadi kayak langsung masuk gitu, kayak gitu sampai segitunya. Gilanya. Wah, Nah, gue sendiri penasaran sebenarnya Akipe itu siapa sih? Dulunya tuh kalau gue tahu yang Hello Project Sunku tuh memang dia dulunya memang pemusik kan, punya band. Emang bandnya receh-receh melo-melo gitu. kayak band-band galau-galau gitu. Band galau. Nah, dia emang pemusik, emang produser juga. Nah, Akipe itu gua nggak pernah mendengar dia punya band nyanyi sendiri gitu-gitu sih. Ini juga sebenarnya pengetahuan tentang Akipe ku terbatas juga ya. Yang ku tahu dulu dia juga pernah, maksudnya dia pernah punya track record bikin idol group yang terkenal, namanya Onyanko Club. Ini tahun berapa nih? Sekitar Ini masih tahun berapa ya? 70 ya? Emang produser dia ya. Kayak produser dan dia pencipta lagu. Maksudnya dia nggak sampai penulis lagu, lirik ya. Karena nggak sampai aransemen, karena dia yang nulis semua lirik lagu AKB. Itu kayak dia punya stok banyak deh kayaknya. Tapi dia semua itu ciptaannya Akimoto Yasushi. Semua lagunya AKB. Wow, jiwa produser banget ya. Kayaknya sih lebih ke arah bisnis producing talent kali ya. Iya. Gila. Karena ya apa sih namanya? Kalau gua lihat Akipe itu jadi ingat ini dorama Amachan. Kalau di Amachan produsernya itu sampai dia yang menciptakan koreografernya sendiri. Tapi mungkin Akipe nggak sampai sana kali ya. Nggak sampai. Mereka punya koreo sendiri, aransemen musik sendiri, ini sendiri gitu ada. Nah, kalau ini sendiri misalkan, kita kan tadi ngomongin AKB. Lu sendiri ngikutin JKT juga? Jujur nggak terlalu ngikutin, tapi tahu dari dulu pernah nganter saudara juga kan, yang pernah waktu di episode awal pernah cerita tuh nganter saudara, dari situ cuma tahu doang sebentar. Terus pernah jadi apa tuh yang usher ya istilahnya ya, yang jagain handshake ya istilahnya ya, kebetulan itulah pernah, karena temennya kakak itu dulunya JOT, itu aja sih.
Kalau dari member atau apa-apanya sih nggak terlalu tahu. Mungkin yang terkenal doang yang tahu kali. Cuman segitu, nggak terlalu banyak sih. Kalau gue juga nggak begitu ngikutin JKT ya, cuman karena kecipratan kalau misalnya gue ke event Jepangan di Jakarta dulu, ada JKT, dan gue cuman pernah sekali doang ke teater karena penasaran kan, nyobain sama teman-teman waktu itu, tapi nggak pernah ngikutin. Tapi emang sempet ya, mungkin kalau orang yang udah lama ngikutin AKB gitu kan, wih JKT, talentnya Indonesia gitu. Itu awal-awal muka-mukanya masih ya belum ya itu emang konsepnya gitu ya. AKB itu kalau kalian awal-awalnya aura bintangnya belum keluar, masih raw semua, masih ada yang masih kecil gitu-gitu. Masih muka-muka muda. Ya betul. Ya gitulah teman-teman, karena ini tuh AKB atau ya kalau dibilang AKB sih semuanya tuh memang sentrik ke si Akimoto Yasushi itu tuh mungkin otak bisnisnya jalan. Iya benar. Produsernya jalan, sampai gue nggak tahu apakah kalian merasakan juga, karena yang gue rasakan gitu, semua lagu AKB itu kisahnya itu kayak apa ya, kayak hangat tentang perjuangan, terus tentang boleh Gak ini apa, jangan menyerah sebenarnya sih dalam kehidupan gitu. Sebenarnya sih itu cuman sebagian kecil dari lagunya. Oh iya. Aslinya adalah kalau misalnya diperhatiin lagi, lagu-lagu itu lagu-lagu depresif, putus cinta, terus suka sama guru, cinta-cinta terlarang gitu-gitu. Oh, ada main ke situ juga. Mainnya ke situ. Nggak tahu, kayaknya Akipe itu kayaknya fetish deh, nggak ngerti. Atau enggak? Jadi gua nggak bisa bilang dia fetish sih. Iya. Bisa jadi dia melihat fetish seseorang. Iya, nggak tahu, mungkin bisa jadi karena dia bapak-bapak juga kan. Maksudnya dengan lagu-lagu dengan lirik yang depresif, yang dark lah gitu lah, yang gitu-gitu, tapi dikemas dengan melodi yang ceria gitu loh. Kayak what the aneh banget. Jadi awal-awal sih wah lagu ceria nih ini, tapi setelah kan dulu kan sering lihat liriknya artinya apa sih, kadang waktu belajar bahasa Jepang dulu, ya anjir apaan nih, tolong jangan robek baju Seifukuku gitu-gitu, atau kayak apalah depresi lah gitu-gitu, tapi ceria ininya, melodinya. Ya mungkin karena itu marketnya di situ ya. Kalau kita lihat fansnya AKB kan memang dia sangat-sangat ini udah banget lebih tua kan. Sangat riset market juga kayaknya ya. Dok, kalau teman-teman mungkin ya, gue nggak tahu apakah ada yang sekolah di Prasmul misalkan ya, saya alumni Prasmul. Oh ya, sekolah di Prasmul atau sekolah bisnis yang lainnya gitu. Untuk menjadi bahan riset bisnis AKB itu, gua yakin itu bisa jadi itu sesuatu yang menarik sih. Karena dia sangat paham market, adaptif juga, terus apalagi bisa memetakan hubungan antara bisnis, talent sama dan fans. Itu tuh, dan itu yang gue kaget, golden triangle itu gitu loh. Iya, itu yang gue kaget karena gue tahu market Jepang bisa karena fansnya dia willing untuk spend money. Iya. Oh iya, betul. Itu yang kita lupa. Contoh Indonesia kan orangnya ya kita tahu lah bajak membajak lah ya. Iya. Tapi bisa sukses loh. Iya, betul. Di Jakarta loh. Itu yang gue kaget. Yang kaget JKT keluar awal-awal bahkan untuk orang yang jadi ngelihat aja lah saudaraku lah gitu kan, dan teman-temannya, mereka willing untuk nabung. Jangan kan nabung, jual laptop pak. Aku tahu teman adikku tuh jual laptop. Dan ini untuk nonton mereka gitu. Kayak wah bisa bisa diubah behavior kita gitu. Iya, customer behavior, anjir bisa gitu ya. Mungkin ini juga ada sebenarnya, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa hal-hal yang berhubungan dengan Jepang di Indonesia tuh udah sangat mendarah daging gitu loh. Jadi terlepas dari penjajahan. bekerja. Tentara peta. Itu yang bikin liriknya Akipe juga. Bisa jadi Akipe ya, bener juga ya. Iya, zaman itu dia masih muda itu. Ada koreografinya kan itu. Bener. Iya, coba jangan-jangan dia petinggi peta dulu, coba tanya sama kakek kalian.
Nah itulah pokoknya kayak emang popularitas hal-hal yang berhubungan dengan culture Jepang di Indonesia kan pasti besar banget, dan mungkin itulah ada rasa kehausan gitu kan. Ketika ada konsep adaptif dari AKB datang ke Indonesia, itu tuh apa namanya? Kayak memberikan air ke orang-orang yang haus gitu. Iya. Ternyata memang ada. Iya. Pertanyaannya dari gua adalah, yang bukan pertanyaan sih, yang gua penasaran adalah, mungkin gua nggak tahu ya, memang kita bertiga secara nggak langsung adalah orang yang berdomisili di Jakarta gitu, yang dimana center dari JKT itu kan memang di Jakarta. Yang di luar daerah gimana Pak buat datang sejauh itu ke pastinya kan Jakarta? Ini lebih ini kan, dimana di luar Jakarta pun UMR-nya jauh lebih kecil kan, kalaupun kita harus spending duit gitu. Iya, disclaimer lagi, saudaraku itu sebenarnya orang Semarang loh. Waduh. Itu udah luar Jakarta banget, sama temen-temennya dari luar Semarang. Itu kayak misalnya nih, kan namanya itu kan JKT atau AKB itu kan punya tim sendiri-sendiri gitu. Dan mereka suka dengan suatu tim tertentu, dan di teater itu kan ada jadwal mereka manggung gitu. Hari ini tanggal segini tim ini manggung gitu di teater. Nah, mereka tuh dari luar gitu juga sampai beli, oh ya tim ini lagi jadwalnya lagi manggung di teater. Itu mereka naik udah kereta, menyiapkan naik gitu kereta, naik bis. Bahkan barengan itu ya, satu komunitas gitu ya. Wah, Pak. Ini ya pas pas jadi usher aja sih aku taunya. Terus sama saudaraku juga, dia udah memang sudah menyiapkan uang untuk itu gitu, dan mereka bekerja juga, udah kerja kan, dia menyiapkan uang untuk nonton dari ini. Dan JKT juga sebenarnya promosi juga kemana-mana ke daerah-daerah. Iya benar. Jadi karena dari situ juga, karena kan ngelihat, biasanya orang daerah kan ngelihat yang di Jakarta, oh JKT48 baru nih, kayak dari AKB gitu kan, Jepang. Dan ternyata mungkin yang daerah-daerah pun kan juga tahu AKB gitu ya. Jadi kayaknya bakalan sama nih konsepnya kayak AKB, kita dan bisa merasa gitu, terwakilkan juga kan Indonesia. Iya gitu kan. Nah, kayaknya bisa nih, kan ini udah di Indonesia nih, konsepnya pun sama kayak AKB, kita bisa ketemu dengan yang ini nih gitu. Jadi membuat mereka pengen, meskipun belum promosi ke daerah kayak sekarang gitu kan, oh yaudah aku pengen beli, mau nonton ini, mau nonton si ini gitu. Gila banget. Fairly to say ya, jadi gue kan selalu dibilangin, bukan gue yang dibilangin, maksudnya rumor yang berkisaran, ya mungkin entah ini rumor atau memang sedikit fakta juga, bahwa orang-orang yang di FX itu bau bawang dan lain-lain itu. Lah Pak, saya udah jadi usher aja tuh. Iya, maksudnya lu bayangin juga gitu, mereka datang dari jauh-jauh. Baik, ya cobalah Pak dari jauh, misalnya sebenarnya ya sedikit manusiawi. Gue jadi paham gitu. Jadi paham kenapa mereka itu begitu gitu loh. Bayangin aja Pak, kalau misalnya yang dari jauh gitu, Jawa tapi jauh gitu, misalnya Jawa Tengah dari mana gitu, kan pasti naik Banyuwangi gitu maksudnya. Iya gitu, maksudnya kan enggak gitu, enggak spesifik lah, maksudnya kan untuk cari kereta murah zaman tahun segitu kan pasti cuman kereta ekonomi yang panas. Dan lama kan, paling enggak 10 jam, berapa jam, mungkin sehari sebelumnya, dan mereka udah jalan. Boro-boro mikirin mandi ya. Iya kan, sampai situ kan pasti udah tujuannya adalah besok aku mau nonton teater. Kan malamnya pulang. Dan gak mungkin spend beli tiket pesawat kan mahal. Dan paling belum akomodasi kereta, di Jakarta juga kan. Iya kan, akomodasi di Jakarta taunya cuma ke FX kan. Dan bahkan mungkin mereka gak bisa booking akomodasi juga. Iya, harus sama keluarga, sama jalan teman, kaki misalnya dari Gambir. Iya kan. Pasti jatuhnya Pasar Senin. Sampai pasti Pasar Senin. Stasiun Pasar Senin itu. Ekonomi enggak di Gambir, Senin, Pasar Senin. Gambir itu enggak ada. Pasar Senin. Benar. Ngaco pasti ya, mau gimana lagi, sampai udah lepek dan besoknya udah nggak mandi di mana. Jarang kalau misalnya di sini ada namanya shower room, bisa nyewa ya nggak sih? Oh iya benar. Di FX ada tuh, gue inget tuh, ya kan? Ada shower room. Akhirnya di FX ada kan ya waktu itu. Ada. Nah itu tergantung orang sih, kalau mandi kan tergantung orang, tapi kan masa ya enggak gitu. Tapi ya, sorry agak tangent dikit. Pas sekalinya gue ke teater, itu pas setelah selesai show, ada orang dipanggil, ya Kak siapa sudah 100 kali datang ke teater, dapat kaos, dapat foto bareng gitu. Betul. Gue bilang, wow 100 kali dengan 50.000
sekali masuk ya? Gue lupa sih. Enggak dong, 120 120.000. 130.000 kali 113 juta. Iya pasti ada. Mungkin kayak oh ya kakak ini sudah berapa kali nonton ini, yeay. Jadi kayak fan service lagi. Iya nama juga ya bilang tadi bisnis fan service itu yang sudah mateng, udah tinggal dijalanin aja, ternyata di Indonesia juga ya sama ya. Berlaku gitu, bisa jalan gitu. Gue sih kebayang sih. Gue dari tadi tuh mikir loh, kalau misalkan mereka jalan kaki ya dari Senen ya. Karena gue kan di KJ, jadi kan gue tahu tuh daerah situ, Salemba, ya. Jadi kalau perjalanan dari Senen ke Sudirman FX, ya, FX udah pasti udah ada busway kan 2012 tuh kan ada kan. Udah ada kan. Ya, setidaknya kalaupun jalan jalan mereka harus ke Tugu Tani dulu. Iya betul. Ke Tugu Tani, dari Tugu Tani ke Menteng dan lain-lain sampai nyentuh Sudirman. Sudirman. Iya. Turun, kan? Bukannya ini ya, dia naik ini ya kan ada dari apa tuh? Oh naik Kopaja gitu. Enggak. Metro Mini. Enggak. Busway yang enggak. Feeder busway. Pasar Baru. Tapi ya pasti naik busway ya 3.500. Iya. Kalau misalkan dia enggak, ya anggaplah gitu. Dari sana terus Sudirman, dari Sudirman jalan lagi sampai FX. Wah, ya itu gimana sampai sana? Ya jangan dibayangin sama Jepang ya, yang udaranya so gitu. Iya, tergantung musim. Tapi kan di sana Indonesia kan udah jelas panas dan panas sekali. Panas. Sampai sono apalagi lembab. Bener gak keringetan, lepek. Wih. Bayangin. Jadi ya itu manusiawi lah teman-teman. Jadi kalaupun kalian melihat masih banyak orang gitu di FX ya gimana? Ya, itu gue respect sih, maksudnya itu usaha untuk apa ya, mau. Ya kalau dilihat dari sudut pandang lain ya bisa karena kita mengerti itu. Jadi mungkin karena ya ini bukannya maksudnya menyalahkan orang yang nggak suka sama mereka ya. Maksudnya karena sebagai dulu sebagai penggiat player, pemain, enggak sih. Maksudnya ngerti lah, maksudnya dengan effortnya mereka yang dari jauh datang capek dan ya udah, dan keterbatasan budget gitu. Ya udah kalau emang itu ya dimaklumi aja gitu. Ya udah ya menjauh lah, kalau emang baunya nggak enak ya udah menjauh aja, nggak usah anjing lu bawa. Itulah gitu, bahagianya mereka gitu. Itu kan kebahagiaan mereka. Maksudnya balik lagi kan apa yang dibutuhkan adalah perhatian. Mereka mencari perhatian dengan cara itu. Iya. Dan kekosongan hati mereka lah, ya elah kekosongan hati kayak gitu sih. Berarti gila ya. Apa sistem yang dibangun bisa sampai menggerakkan orang segitunya tuh. Ya. Wah gila. Teman-teman, itu tuh coba deh. Mungkin ya nggak tahu lah, siapapun lah yang nanti mungkin punya butuh best practice atau best practice dalam konteks usaha service ya, service dan entertainment itu bisa diterapkan sih. Itu tuh ya mungkin bukan diterapkan ya secara kayak mirip-mirip lah, cuman kalau bisa dijadikan satu topik apa namanya, riset penelitian. Iya. Itu tuh itu bisa, buku tuh bisa mungkin setebel gini kan. Bisa. Kalau di runut dari apa hulu ke hilir. Iya Pak, bahkan sistem-sistem gitu kan maksudnya positifnya akhirnya di copy juga kan sama yang lain. Bahkan gua bisa bilang ya, sistem training atau sistem idol K-pop sendiri pun ada sedikit mencontoh dari Jepang juga. Karena ya itu best practice Pak. Meskipun nggak nggak plek-plekan dicontoh gitu ya, nggak juga gitu. Karena mereka juga ada fansign gitu juga ada ketemu gitu. Tetap apa sih namanya, tetap istilahnya tetap adaptif lah, maksudnya tetap disesuaikan dengan marketnya juga ya. Tapi ya itu tuh memang bedanya nggak bisa intens saja. Iya. K-pop udah beneran artis, artis, jumlahnya terbatas dan lebih eksklusif, lebih mahal kan fansign kayak gitu. Nah, ya itulah segitu dalamnya. Iya, dan sebagus-bagusnya itu juga industri idol. Buruknya kan juga banyak kan. Iya. Di AKB itu juga dulu yang pernah ada insiden nusuk-tusukan itu ada tuh.
Oh, saking kompetitifnya. Bukan. Nggak suka sama member ini kenapa naik gitu atau apa gitu, lupa. Pokoknya ada 2. Saking fanatiknya sama satu member. Kalau nggak salah namanya Kawairina. Dulu itu ini iya, ingat. Ini ya. insiden yang benar-benar besar setelah era-era Yuko Maeda gitu. Ini udah hampir ini generasi baru-baru 7 generasi 9 ya? 9. Nah, karena aku lupa karena apa gitu, jadi dia pengen nusuk dan ada di situ satu member Anna Iriyama namanya, dia cover gitu, jadi kayak 2 orang kena tusuk gitu, akhirnya jadi insiden itu. Fans kayaknya sih karena ini di event handshake ya. Event handshake. Ya. Event handshake. Jadi itu lolos lagi ya berarti ya. Iya lolos. Jadi maksudnya kan kita harus periksa juga apa yang dibawa kan. Jadi kayak kena lolos juga. Jadi itu bahaya juga kan gara-gara. Meskipun bola nggak apa-apa lah ya. Itu pengalaman saya ngelihat orang bawa bola brengsek. Terus habis dari situ tuh mulai makin diperketat lagi untuk ini. Ya. Handshake-nya gitu. Jadi kayak ya udah, memang suatu sistem sebagus-bagusnya pasti ada efek buruknya juga gitu. Ya. Ya pada akhirnya halunya tuh sampai segitunya. Pada akhirnya ya balik lagi kayak ya ketika lu gain something berarti lu pasti take something from other people juga kan tuh. Gitu. Ya gitulah teman-teman. Kenapa kita bisa bilang a queen of fan service AKB itu memang dari hulu sampai hilirnya atau kebalik? Benar kok. Dari hulu ke hilirnya itu mereka tuh dipikirin sampai ini tuh kayak sedikit kayak AI gitu. Wih, gimana tuh? Dia menyiapkan ringnya, biarkan mereka sendiri. Oh, sistem jalan sendiri. Yang berjalan sendiri, yang bertarung sendiri, yang mereka sendiri, mereka sendiri yang buat kubu-kubu sendiri. Variabelnya ini udah tinggal jalan program. Dengan adanya kubu-kubu kayak gitu membangun industri yang lain lagi sebenarnya tuh. Benar. Gitu loh kayak. Ya. Duit. Fansnya dibikin aktif untuk berkontribusi terhadap si idolnya. Kalau kita bayangin kayak misalnya Taylor Swift atau Metallica atau ya itu mereka terkenal karena karya mereka gitu kan. Kita sebagai fans nggak ngapa-ngapain, ya udah menikmati aja. Tapi penikmat. Kalau dengan ini kita bener-bener kita kalau saya nggak ngapa-ngapain, favorit saya ya nggak bisa terkenal gitu. Jadi saya harus berkontribusi dengan cara yang sudah ditentukan oleh AKB gitu. Sudah ada caranya. Ya itu akhirnya menimbulkan efek yang lain bahwa ownership-nya ada. Nah itu dia. Kita punya aku punya kita jasa punya kita karirmu. merasa punya hak terhadap kehidupan si idolnya sendiri. Itulah halunya yang ya mungkin sampai akhirnya terciptalah ada itu sistem nggak boleh pacaran dan kebawa ke Korea juga. Iya itu sih emang. Gue kira kalau Korea boleh pacaran. Nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya itu gimana tuh? Bukannya ini ya. Nggak boleh itu sebenarnya yang seperti dibilang tadi itu karena kultur dari fans itu. Maksudnya kalau ini Korea beda lagi ya. Ini kalau Jepang itu kan karena dari itu jadi mereka punya ownership. Dia nggak boleh. Inilah ya. Nggak boleh pacaran. Jadi akhirnya muncul sebagai aturan yang ada gitu. Soalnya pacaran dulu sih masih dulu waktu masih jadi pemain. Masih yang anjir lah ngapain sih lu pacaran gitu. Masih yang kayak gitu dulu. Gue dukung lu nih, gue ngeluarin duit nih gitu. Sekarang mah udah ya harusnya sih setelah itu anjing gue ngapain sih mikir kayak gitu. Kayak umur segitu kan umur pengen jatuh cinta gitu lah. Pengen main sama Choggan. Konteksnya adalah ingin dicintai, Nah, kalau Korea ini memang nggak perlu idol sih. Artis saja. Pacaran aja tuh dijulitin gitu. Artis biasa nggak ada aturan, dia udah makin ini aja lah. Ini udah ngelebar ke Korea sih. Tapi sebenarnya itu kalau menurutku yang di Korea itu memang terlalu julid aja. Ininya netizennya itu aja. Kalau di Jepang tumbuh karena mereka punya ownership. Akhirnya secara tidak langsung kalau tiba-tiba kelihatan pacaran. Gak suka nih. Gak suka. Aduh. Harusnya kan lu milik gua. Iya, ini punya gua. Milik kita bersama. Milik kita bersama. Kayak kejadian apa itu milik kita? Itu TV bukan sih? Iya TV. Milik kita bersama. Lupa.
apa ya? Milik kita bersama ATV ya. Jadi ya kalau yang paling terkenal itu ini apa kasusnya Minegishi Minami itu namanya. Yang dibotakin. Nah, itu kan dia ketahuan apa namanya keluar dari apartemen siapa gitu, cowok gitu. Ya udah kan gara-gara itu. Anjir lah lu udah gua apa namanya dukung segini-gininya gitu istilahnya. Oh ya, sampai lupa. Di AKB itu ada istilah yang apa namanya paling tinggi peringkatnya itu ada 7 orang, dibilangnya Kami Seven. 7 Dewi. Atsuko Maeda, Oshima Yuko, Shinoda Mariko, Takashi Minami. Aku lupa, mungkin Kashiwagi Yuki, Watanabe Mayu. Satu lagi aku lupa. Member yang gak goyah. Apa Jurina kayaknya. Matsui Jurina deh, aku lupa. Padahal dia nggak ngerti deh, aku lupa. Termasuk pokoknya aku lupa. Ya? Pokoknya yang 6 itu yakin. Cuman yang Jurina ini mungkin nggak tahu. Ya iya gitu deh. Kayak gitu. Yang susah digoyah lah, 7 orang yang susah digoyah. 7 orang yang susah digoyah. Gitu-gitu. Gara-gara itu botak ya lah. Ngapain sih botak? Ya. Yang gue heran itu padahal sebelum dia banyak loh yang udah ketahuan apa segala macam. Iya. Aslinya sih mungkin ini opini liar ya. Iya. Kayaknya cewek-cewek umur segitu mah pasti siapa sih yang gak mau pacaran? Yaelah. JKT. Ya, jangan toksik aja ya teman-teman. Ya istilahnya jangan gitu deh. Biarkan manusiawi kok. Ya kalau mau mendukung bertumbuh bersama ya lu bertumbuh, mereka juga ya biarkan bertumbuh. Biarkan bertumbuh juga, nama juga. Ini nama juga. Ya fans ya ini dari yang sudah mulai sadar bahwa halu itu tidak penting. Maksudnya lu ngapain sih apa namanya anjing lu ngapain pacaran sih, lu kan ini nggak ada lah pak. Ya lu enjoy aja, lu seneng ya seneng aja udah. Sebenarnya kadang ada juga yang ini bukan menyalahkan orang yang mau pensi gitu istilahnya. Gue mau pensiun dari ngidol gitu. Sebenarnya nggak masalah. Menurut gue sih lu nggak usah ngomong bahwa lu pensi sebenarnya lu ya udah lu mengurangi itu kan, ya udah mengurangi aja. Maksudnya lu bakalan ini dah. Soalnya usah langsung anti gitu juga ya. Gak usah anti itu juga karena takutnya adalah menelan ludah sendiri, karena gue udah 2 kali menelan ludah anjing. Ludah sendiri memang paling nikmat. Jadi apa namanya, kalau ludah nggak ini ya udah kurangi intensitasnya. Terus kalau emang itu lu nggak usah denial kalau gue udah nggak suka, ya udah kenapa harus denial? Lu pasti masih dengerin juga lah dikit-dikit gitu. Atau apa nggak usah yang bener-bener nutup lah gitu, nggak usah munafik lah gitu. Lu suka sama itu suka aja, udah nggak apa-apa, siapa yang ngejudge gitu. Apa tiba-tiba 1 2 3 ini kan langsung juga itu kan? Mau refleks ya. Iya maksudnya refleks gitu. Maksudnya refleks nge-chant juga. Oh iya di AKB juga ada chantnya gitu kan. Santai aja chant aja, kenapa emang? Have fun gitu. Iya. Maksudnya kayak gitu-gitu aja sih yang pengen ini aja nih keluar sendiri sih undak-undak ya. Yang pengen ku bilang sama orang-orang yang gue pensi ngidol. Iya udah nggak apa-apa. Iya oke, nggak usah ini. Terus takut misalnya pas kalau lu ngomong gitu kan, pas tiba-tiba dia lagi nonton gitu misalnya ngulang lagi. Nah lu nonton lagi kan gitu. Ntar takutnya enggak usah sampai gitu. Udah nikmati aja. Ya kalau memang sudah perlahan meninggalkan ya udah itu natural. Santai aja, kenapa harus hidup mau di situ-situ doang. Ya kan maksudnya hidup tuh udah susah, nggak usah memaksakan diri lah. Nggak usah ditambah susahnya. Nggak usah ditambah susah sendiri, memberikan batasan. Enjoy yang lain daripada apa ya, membenci yang kita pernah atau sukai, menutup yang udah disukai kayak aduh gue nggak bisa suka lagi nih, gue harus nggak suka lagi gitu. Iya jadi kan punya pressure sendiri gitu kan. Iya benar. Ya udah diam aja. Ya sebenarnya sih udah mengurangi gitu aja menurut gue ya. Itu saran dari yang tidak penting sebenarnya. Ngapain gue ngasih saran sih anjing. Ya emang kalau kita ngebahas bagaimana sistem AKB, industri dan lain-lain gitu tuh nggak habis-habisnya teman-teman. Nggak ada sih. Karena memang tapi yang jelas yang mungkin ya kita sendiri bersama sepakat ya, kita balikin lagi bahwa emang mereka tuh paling jago membuat fan service dan lain-lain. Dan nggak bisa dipungkiri adalah salah satu, mungkin sekarang udah tergantikan, salah satu yang tersukses juga. Salah satu yang tersukses.
nggak ada yang bisa menggantikan Akipe juga. Itu dia memang otak bisnis. Mungkin gua nggak tahu apakah bisnisnya sampai struktur bisnis dan servisnya itu dia sendiri yang mikirin juga. Gue sebenarnya nggak tahu apakah timnya juga, tapi yang jelas dia brilian sih, brilian dengan model bisnis ini, brilian banget sih. Apalagi dapat banget. Ya yang ketika dari Jakarta terus dari luar daerah, itu baru kita ngomongin Jawa. Bisa jadi ada yang dari Lampung, ada yang dari Sumatera, ada Sumatera, Sulawesi, dari Kalimantan dan lain-lain. Iya. Kita bisa menggerakkan orang seperti itu tuh. Betul. Wow. Gila itu. Maksudnya dengan kultur yang serba bajakan, agama baru itu. Iya kan? Waduh. Dengan kultur serba bajakan, menggerakkan formula dari Jepang dibawa ke sini ternyata masih work juga sampai sana work juga. Ya gitulah teman-teman ya. Setidaknya kita bisa belajar sesuatu. Bahan pemikiran bahwa ya apapun yang sesuatu yang hebat ya kita harus acungi jempol ya. Akipe dan EKB-nya itu memang ya di samping pasti ya namanya sesuatu tuh pasti kayak pedang juga ya. Pedang bermata dua. Kita nggak bisa nggak bisa menolak bahwa sesuatu yang kita buat entah mungkin di benak kita itu baik akan punya dampak. Nggak ada sesuatu buruk itu nggak mungkin, pasti ada loh kayak gitu. Oke. Ya mungkin itu dia bahasan kita tentang EKB kali ini teman-teman. Kalau kalian suka silahkan tunggu episode Idol Cafe selanjutnya bersama Isa dan Manu. Kita ngobrol kayak di kafe aja, sotoy-sotoyan. Kalau tidur sana sini gitu, nggak usah terpaku dengan hebat-hebatnya doang. Kita membahas ya dari berbagai sudut pandang, membahas yang lain. Apa yang kita tahu, terus ngalor ngidur kemana. Gitu. Oke, terima kasih juga teman-teman yang udah tetap dengerin Night in Tokyo. Jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo karena di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini dan hal-hal yang berhubungan dengan Jepang. Tentunya kalian juga bisa kunjungi langsung di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, terima kasih Irsa, Manu. Untuk sekian kalinya kita berkumpul di Idol Cafe. Kita akan berkumpul lagi teman-teman di next Idol Cafe selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye.